Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, begitu semua orang memasuki kabut, mereka melihat jalan kuning tanah yang tak berujung yang disebut Jalan Huang Kuang. Setelah berjalan di jalan itu, tiba-tiba ada suara lembut dan 10 pemuda kuat merasa takut melihat satu persatu kerangka bangkit dari tanah, dan itu adalah makhluk andin. Pasukan kerangka yang tak terhitung membanjiri mereka dari segala arah. Segera setelah itu pertempuran sengit pecah. Di hadapan ribuan kerangka, semua orang berjuang mati-matian. Kabut darah menyembur mengalir deras. Tempat ini ternyata adalah neraka Sura. Pertempuran tak terelakkan. Semua prajurit bertarung melawan kerangka. Tapi tubuh kerangka sangat keras. Dan jumlah kerangka yang terlalu besar, cepat atau lambat Xiaoyan dan kelompok orang akan musnah. Pada saat ini, semua orang merasakan ketakutan yang mendalam, ketakutan akan kematian. Untuk bertahan hidup, mereka harus melawan. Duar! Boom! Sebuah tinju menerjang kerangka ke udara, dan telapak tangan Xiaoyan mati rasa. Pada saat ini, dia berlumuran darah seperti dewa pembunuh yang tiada tara, memancarkan udara pembunuh yang ganas. Dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Di Jalan Huang Kuang, kekuatan Xiaoyan setara dengan seseorang pejuang. Saat dia terus bertarung, semangat juang di tubuhnya dengan cepat menghilang. Duar! Xiaoyan meninju tubuh kerangka. Kerangka itu terlempar dan dia sendiri terguncang karena kurangnya kekuatan dan seteguk darah menyembur keluar. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, menatap kehampaan hantu. Juexin, Tang Xuan, Wu Tian, Liu Shan, tolong lindungi aku dan memberiku waktu. Aku bisa menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Xiaoyan tiba-tiba berteriak pada keempat pemuda yang kuat. Keempat pria kuat itu terkejut, menatap Xiaoyan muda dengan beberapa keraguan yang luar biasa di mata mereka. Xiaoyan menatap mereka dengan tegas dan berkata dengan tegas, "Percayalah padaku." Keempatnya mengangguk, lalu melindungi Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menutup matanya. Kekuatan jiwa besar memancar keluar darinya. Melihat Xiaoyan memejamkan mata, mereka berempat tidak mengerti apa yang dilakukan Xiaoyan. Pada saat tertentu, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan cahaya tajam muncul di matanya. Merubah Jalan Huang Kuang yang kuning kini berubah menjadi dunia api. Dengan api dan larva memancarkan suhu panas yang mengerikan. Di dunia api, kekuatan semua orang tiba-tiba pulih. Ketika semua orang dalam ekstasi, pikiran ilahi datang dari tubuh Xiaoyan. 10 napas, hanya 10 napas. Pikiran ilahi itu memberitahu semua orang bahwa waktu bagi semua orang untuk memulihkan kekuatan mereka hanyalah 10 napas. Meskipun waktu sangat singkat, itu sudah cukup. 10 napas cepat berlalu dan semua orang tidak membuang waktu untuk memusnahkan semua kerangka. Ketakutan semua orang telah kembali ke keadaan tertekan. Mata 9 orang kuat itu melihat Xiaoyan diam-diam telah berubah. Seolah-olah melihat monster. Buddha Amitabha. Juexin menyebut nama Buddha, mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan wajah memuja, "Xiaoyan, kamu sangat luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya?"
Xiaoyan mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Ini hanya kebetulan. Sangat bagus. Benar-benar menyadari kekuatan domain. Dan itu layak untuk dihargai. Suara keras tiba-tiba bergema dari langit. Domain, orang itu. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras. Siapa orang itu? Domain, ke-9 orang kuat terkejut. Pada saat yang sama, itu adalah keterampilan khusus yang hanya dapat dimiliki oleh Daojun ke atas. Dan tidak setiap kekuatan yang berada di atas Daojun dapat memiliki domain. Domain adalah kekuatan misterius khusus. Dalam domainnya sendiri, seseorang dapat memanipulasi dunia langit dan bumi. Di dunia ini, diri sendiri adalah tanah itu, dan diri sendiri adalah penguasa segala sesuatu. Performa kuat Xiaoyan berkali-kali meningkatkan tekad Zhu Gepeng, Luo Zheng, dan Yu Qiulao untuk membunuhnya. Ketiganya tidak akan pernah membiarkannya keluar dari alam hantu hidup-hidup. Tetapi mereka bertiga tidak terburu-buru untuk melakukannya, karena waktunya belum tiba dan akan mudah untuk membunuh Xiaoyan ketika mereka mempelajari hal yang legendaris. Xiaoyan yang sedang berjalan di garis depan tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan Miao Miao dengan waspada. Ada apa? Tang Xuan juga berhenti dan bertanya dengan suara rendah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke depan. Semua orang sudah mengerti apa yang dia maksud, saling memandang, lalu mengangguk pada saat yang sama dan mencapai pemahaman. 10 orang teratas bergegas ke kabut pada saat yang sama, meledak ke arah kekosongan di tempat itu. Duar, 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 ada suara tajam di udara seperti memukul logam. Xiaoyan dan yang lainnya merasa bahwa tinju mereka membentur pelat baja. Tinju mereka bergetar untuk sementara waktu, dan tubuh mereka segera mundur. Ternyata benar anak muda ini bisa menemukanku. Tawa ini sangat mirip dengan suara sebelumnya. Dan itu jelas dibuat oleh orang yang sama. Segera setelah itu, sesosok perlahan muncul. Tepatnya sebuah kerangka. Itu adalah kerangka yang aneh. Dan tubuh kerangka itu berwarna hijau muda seperti warna batu giok yang hangat. Skull Elf. Selain Xiaoyan, 9 orang kuat lainnya berteriak pada saat yang sama. Wajah mereka penuh dengan kejutan. Legenda mengatakan bahwa beberapa makhluk andid yang sangat sedikit setelah ribuan atau bahkan puluh ribu tahun menyerap esensi langit dan bumi dapat menghasilkan kebijaksanaan spiritual dan menjadi elf kerangka. Sedikit berbeda dari malaikat adalah bahwa elf ditransformasikan oleh esensi langit dan bumi. Dan umumnya tidak memiliki banyak kekuatan bertarung. Mereka benar-benar langka dan kekuatan mereka sebanding dengan serapim. Tanpa diduga, alam hantu benar-benar mencakup segalanya dan bahkan keberadaan elf kerangka yang langka dapat muncul di sini. Elf kerangka ini juga bisa disebut peri kerangka. Peri kerangka berjalan ke arah kerumunan. Dan semua orang mundur tanpa sadar dengan keringat dingin di punggung mereka. Zhu Gepeng dan Luo Zheng saling memandang. Keduanya langsung meninju kerangka elf seperti lautan badai. The Skeleton Elf memandang mereka berdua dengan jijik. Dan dia meledak dengan letupan lembut. Segera Zhu Gepeng dan Luo Zheng melesat keluar, terbang lebih dari 10 meter. Dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Peri kerangka berkata dengan ringan, "Kalian hanya seperti semut di mataku. Dengan menggerakkan satu jari, aku bisa membunuh kalian." Hanya dengan satu tarikan napas, Zhu Gepeng dan Luo Zheng terlempar sejauh 10 meter.
Kekuatan elf kerangka benar-benar menakutkan. Peri kerangka berjalan ke 10 besar dan bertanya, "Di antara kalian, siapa yang bernama Xiaoyan?" Xiaoyan menjawab, "Ini aku." Skeleton elf terkejut. "Apakah kamu benar-benar Xiaoyan?" Xiaoyan menjawab, "Ya, itu benar." "Baguslah, jika itu benar kamu." Peri kerangka itu mengangguk sedikit dan berjalan di depan Xiaoyan menatap Xiaoyan dengan hati-hati. "Bagaimana kamu bisa menjadi orang itu? Bagaimana kamu bisa dipilih oleh orang itu?" Peri kerangka menatap wajah muda Xiaoyan, seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri dan juga berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan samar-samar menangkap sesuatu, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia sangat kabur. Dia segera bertanya dengan rasa ingin tahu siapa orang itu. Peri kerangka tiba-tiba menembakkan cahaya ilahi yang licik dan berkata sambil tersenyum, "Aku memutuskan untuk membiarkan kalian pergi, tapi dengan satu syarat. Hanya 8 dari kalian yang bisa pergi dari sini, dan sisanya akan mati." Bagaimanapun, mereka rekan satu tim, dan elf kerangka ingin mereka saling membunuh. Betapa kejamnya itu. Peri kerangka benar-benar ganas, 100 kali lebih kejam daripada membunuh mereka secara langsung. Seorang prajurit segera mengutuk dengan keras, "Sial, aku tidak menyangka kerangka yang mati menjadi begitu kejam." Kerumunan terkejut. Mereka semua menghilangkan gagasan untuk menyerang elf kerangka dan membunuh teman mereka satu demi satu. Pada saat ini, semua orang membunuh teman mereka satu demi satu untuk bertahan hidup, dan jeritan menyedihkan terus terdengar, dan orang-orang terus terbunuo. Luo Jing dan Zhuge Peng menyerang Xiaoyan bersama. Gelombang energi ganas menyambut Xiaoyan. Meskipun Juexin tampak baik dan tampak seperti seorang bisu terkemuka, dia benar-benar jelas ketika dia membunuh seseorang setiap kali dia menyebut nama Buddha. Satu orang mati di bawah telapak tangannya. Wu Tian, Liu Shan, Zhou Ping, dan Tang Xuan yang selalu rendah hati menunjukkan kekuatan luar biasa mereka untuk 8 tempat terakhir. Semua orang mencoba yang terbaik untuk membunuh. Kesatria naga bumi langsung melepaskan naga bumi dan berdiri di atas naga bumi. Dengan ekor naga yang ditarik, lebih dari 12 orang segera dibawa pergi. Zhuge Peng dan Luo Jing juga melepaskan binatang roh mereka. Dengan bantuan binatang roh, mereka tidak terkalahkan dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di antara 10 teratas, Long Jixuan adalah yang paling menakutkan. Bahkan, Xiaoyan tidak bisa melihat kekuatannya. Meskipun dia seorang wanita, dia tidak diragukan lagi. Pertarungan ini sangat menakutkan. Lautan darah di mana-mana. Yang kuat menyelamatkan hidup mereka, yang lemah menderita. Di benua Ki asal kekuatan dihormati. Akhirnya, hanya ada 11 orang yang tersisa. 10 orang teratas dan kesatria naga bumi. Namun, hanya 8 orang yang harus selamat dan 3 lainnya harus mati. Di antara 11 orang, Zhuge Peng, Luo Jing, dan kesatria naga bumi, semuanya dengan bantuan makhluk roh, tidak diragukan lagi yang paling kuat. Sementara Long Jixuan memberi orang perasaan yang tak terduga dan sangat berbahaya. Hanya Xiaoyan dan 8 lainnya yang tersisa. Semua orang akhirnya mencapai konsensusnya dan memutuskan bahwa mereka bertiga harus mati. Ketiganya adalah Xiaoyan, Wu Tian, dan Zhou Ping. Kesatria naga bumi, Zhuge Peng, Luo Jing, Tang Xuan, Liu Shan, Yu Xiulao, dan Juexin membentuk formasi melingkar, mengelilingi Xiaoyan, Wu Tian, dan Zhou Ping.
7 orang mengepung ketiganya, dan hanya Long Jingxuan yang berdiri diam, menatap semua orang dengan wajah cantik. Xiaoyan diam-diam menyebarkan perasaan ilahi ke Wu Tian dan Zhou Ping, dan keduanya mengangguk. Mereka saling berhadapan, dan pertempuran dimulai pada satu titik. Tangan api. Xiaoyan tiba-tiba berteriak. Alam api terbuka, dan api menyapu dunia. Dalam radius 2 mil, dunia merah api terbentuk. Kekuatan Xiaoyan, Wu Tian, dan Zhou Ping sangat meningkat. Sebaliknya, kekuatan yang lainnya turun secara signifikan. 10 napas. Masih ada 10 napas waktu. Tetapi untuk orang kuat seperti Xiaoyan, 10 napas waktu sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Xiaoyan yang telah memperoleh peningkatan di alam api abnormal merasa penuh kekuatan. Dia menyapu depresi sebelumnya. Seluruh tubuhnya melayang ke langit dan terbang menuju Luozheng. Sayap api. 3.000 petir, sayap elang, melawan Qi Huai. Menggabungkan beberapa kekuatan, kecepatan Xiaoyan tidak lagi dapat digambarkan. Benar-benar menakutkan. Luozheng tidak bisa mentolerir penghindaran apapun. Luozheng bahkan tidak bereaksi. Dan tinju Xiaoyan yang dibungkus dengan api yang berbeda mengenai jantung Luozheng dengan keras. Pukulan Xiaoyan langsung menembus tubuh Luozheng, dan sebuah lubang transparan muncul di tubuh Luozheng. Vitalitasnya mengalir dengan cepat, perlahan menutup matanya dan jatuh. Xiaoyan juga memusnahkan harimau dewa terbang milik Luozheng. 10 napas waktu sangat cepat. Beberapa kedipan waktu berlalu. Medan api menghilang. Dan semua kembali ke kondisi kekuatan yang tertekan. Dalam rentang 10 napas pendek ini, 3 orang memang mati. Namun ketiga orang tersebut bukanlah Xiaoyan, Wu Tian, dan Zhou Ping, melainkan Luozheng, Liu Shan, dan Tang Xuan. Saat Xiaoyan memenggal kepala Luozheng, Wu Tian dan Zhou Ping juga langsung melancarkan serangan membunuh Liu Shan dan Tang Xuan dengan kecepatan kilat. Xiaoyan berjalan menuju peri kerangka dan berkata, "Bisakah aku pergi sekarang?" Tentu saja, peri kerangka memandang Xiaoyan dengan hati-hati. Peri kerangka menepuk bahu kiri Xiaoyan dan berkata, "Anak muda, kekuatanmu cukup lumayan juga." Xiaoyan hanya merasakan energi hangat dan dingin mengalir ke tubuhnya dari telapak tangan kerangka itu. Dan itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan dalam keadaan tertekan, dia merasa kekuatannya telah meningkat pesat. Kekuatan yang awalnya setara dengan seorang pejuang senior tiba-tiba menembus mencapai kekuatan seorang pejuang. Xiaoyan tersenyum ringan dan mengangguk. Dia berkata dengan ringan, "Aku pergi. Aku akan mengingatmu, Skeleton Elf." Xiaoyan melewati kerangka elf dan berjalan maju di Huangquan. Wu Tian, Zhou Ping, Long Jingxuan, Zhu Gepeng, Juexin, Kesatria Naga Bumi, dan Jetsura juga mengikuti. Melihat punggung Xiaoyan, ada ekspresi mendalam di lubang mata elf kerangka. Dan dia bergumam, "Ini bibit yang bagus." Hanya saja, dia menggelengkan kepalanya dengan sedih dan menghela napas. "Aku berharap dia bisa mendapatkan benda itu. Kalau tidak..." Suara itu berhenti tiba-tiba, dan tubuh elf kerangka itu perlahan menghilang ke udara. 8 orang berjalan dalam diam di jalan Huangquan. Tidak ada yang berbicara dan ada keheningan mati di sekitar mereka. Jalan Huangquan sangat panjang dan tampaknya tak berujung. Setelah ribuan tahun dan ribuan mil, tepat ketika semua orang akan runtuh, 2 suara air tiba-tiba terdengar di depannya. Mereka menjadi bersemangat.
Akhirnya, mereka mendengar suara di jalan Huangquan yang mematikan. Semua orang mempercepat langkah mereka dan berjalan ke depan. Suara gemercik menjadi semakin jelas. Tiba-tiba, semua orang melihat sumber air. Itu adalah sebuah danau besar. Warna air di danau itu ternyata kuning, kotor, dan jelek, menunjukkan bau suram. Ada lepuh kecil di atas danau, dan air mancur di tengahnya yang mengeluarkan suara gugerling saat air danau dimuntahkan. Semua orang berjalan di sepanjang tepi danau, dan napas kematian yang kuat terpancar dari air danau yang kuning yang membuat mereka merasa mual. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Buat kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga kalian sehat selalu ya. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.